الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah nomor rekening 0772617037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program penyampaian materi-materi keislaman yang pada saat ini kita sedang membahas at-tadawi bil istighfar, yaitu berobat atau melakukan terapi dengan istighfar. Pada bagian ini kita telah sampai pada materi tentang buah dan manfaat dari istighfar. Istighfar mempunyai buah yang banyak dan manfaat yang berlimpah. Buah dan manfaat tersebut akan dipetik oleh siapa saja yang diberi taufik dan diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, untuk berinabah dan bertaubat kepadanya. Adapun di antara sekian buah tersebut, yaitu yang pertama, istighfar merupakan bentuk realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hambanya untuk beristighfar dan memotivasi atas hal tersebut. Selain itu, Allah juga menjanjikan ampunan, menjanjikan pahala yang besar, dan juga menjanjikan karunia yang berlimpah kepada siapa saja yang mengerjakannya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan nabinya, makhluknya yang paling mulia, untuk senantiasa beristighfar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi." Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal." Quran Surat Muhammad ayat 19. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat." Quran Surah An-Nasr ayat 3. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Quran surat An-Nisa ayat 106. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada para hambanya untuk beristighfar, bertaubat, dan berinabah kepadanya, sebagaimana juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 74, Allah berfirman, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fastajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Allah turun setiap malam ke langit dunia pada saat sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dan siapa yang memohon kepadaku, aku akan memberinya. Serta siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Yabna Adam law balagat dhunubuka ananus samai summa astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Betapa agung, murah hati dan dermawannya engkau, wahai Rabb semesta alam, yang mengampuni segala dosa-dosa hambamu yang bertaubat dan memohon ampun kepadamu. Kemudian yang kedua, bahwasanya istighfar termasuk faktor yang bisa mendatangkan rezeki. Istighfar termasuk salah satu dari sekian sebab terpenting dan terbesar akan datangnya rezeki dengan karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10-12. Allah juga berfirman mengisahkan Nabi Hud alaihissalam,
Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan ia berkata, yaitu Nabi Hud alaihissalam, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah engkau berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 52. Dalam ayat-ayat ini Allah telah menetapkan atas istighfar beberapa hal. Yang pertama, turunnya hujan yang sebagian diikuti sebagian yang lain, yaitu hujan lebat. Ibnu Abbas berkata, midrara, yaitu sebagian diikuti sebagian yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa dengan istighfar akan menetapkan kebun-kebun yang indah, atau akan memunculkan kebun-kebun yang indah. Kemudian yang ketiga, juga akan menetapkan atau memunculkan sungai-sungai yang mengalir lagi air segar. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, dalam ayat-ayat ini terdapat suatu dalil bahwa istighfar dapat digunakan untuk memohon rezeki dan hujan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, apabila kalian bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya dan mentaatinya, niscaya rezeki kalian akan berlimpah. Allah akan mencurahkan kepada kalian berkah dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tanaman untuk kalian, mengalirkan untuk kalian puting susu, serta mengadakan untuk kalian kebun-kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah, dan celah-celahnya ditembus sungai-sungai yang mengalir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpegang teguh dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut ketika beliau meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Mutarrib meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah keluar untuk meminta hujan bersama orang-orang. Akan tetapi tidak lebih dari beristighfar, ia pun kembali pulang. Maka ditanyakan kepadanya, mengapa kami tidak mendengar engkau memohon hujan? Maka beliau pun menjawab, aku telah memohon hujan dengan mijdah. Mijdah yaitu merupakan bentuk tunggalnya mijdah, yaitu nama sebuah bintang dari sekian bintang di langit. Menurut orang Arab, ia termasuk salah satu jenis dari sekian bintang yang menunjukkan akan turunnya hujan. Umar radhiyallahu anhu menyerupakan istighfar dengan bintang-bintang tersebut sebagai bentuk pembicaraan kepada mereka dengan apa yang sudah mereka ketahui. Beliau tidak memaksudkannya kepada bintang-bintang itu sendiri. Lihat tafsir Al-Khazin jilid 7 halaman 154. Kemudian saya ulangi perkataan dari Umar tadi, bahwasanya aku telah meminta hujan dengan mijdah, yaitu bentuk penyerupaan dari istighfar. Mijdah langit, salah satu bintang langit, yang dengannya hujan diturunkan. Kemudian beliau membacakan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun.
niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Quran surat Nuh ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik dan terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Quran surat Hud ayat 3. Dalam ayat ini terdapat janji dari Allah bahwa Allah akan memberikan kenikmatan yang baik bagi siapa yang beristighfar dan bertaubat. Adapun maksud firman-Nya yumatti'kum mata'an hasana, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Allah bermurah hati kepada kalian dengan memberikan rezeki dan kelapangan. Lihat Zadul Masir jilid 4 halaman 75. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, buah dari istighfar dan taubat ini yaitu Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan yang bermanfaat berupa kelapangan rezeki dan kehidupan yang menyenangkan. Dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksarul istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa rasaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad, dan lafal ini merupakan teksnya. Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan ia mensahihkan sanadnya, serta disahihkan pula oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir. Kemudian bahwasanya Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kekuatan langit sangat kokoh dari arah yang tak disangka oleh hambanya, tidak diharapkan dan tak pernah terlintas dalam benaknya. Oleh karena itulah wajib bagi orang-orang yang menginginkan rezeki yang banyak dan berkah untuk segera beristighfar atau memohon ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Akan tetapi hendaknya ia berhati-hati dari istighfar yang hanya sebatas lisan tanpa perbuatan nyata, sebab perbuatan itu termasuk perbuatan orang-orang yang berdusta. Kemudian yang ketiga, istighfar merupakan penyebab masuk ke dalam surga. Bukti atas kebenaran ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Shaddad bin Aus, "Sayyidul istighfar antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matik alai wa abuhu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta." Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Sayyidul istighfar yaitu hendaknya kamu mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang berhak yang patut disembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku.
dan aku adalah hamba-Mu. Aku senantiasa berada di atas janji kepadamu dan meyakini janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akui juga dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, sebab tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan penuh keyakinan terhadapnya, lalu ia meninggal dunia pada hari itu sebelum sore tiba, maka ia termasuk penduduk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan terhadapnya, lalu ia meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, bahwasanya istighfar merupakan penyebab dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Qatadah rahimahullah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada kalian akan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian ialah dosa-dosa, sedangkan obat kalian adalah istighfar. Jadi istighfar merupakan sebab diampuninya dosa-dosa serta dihapuskannya berbagai kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu ia memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dalam kitab Allah ada 2 ayat, jika dibaca oleh seorang hamba yang melakukan suatu dosa kemudian diikuti dengan beristighfar kepadanya, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau menyebutkan ayat di atas. Di antara sekian ayat yang menunjukkan atas karunia dan kemurahan hati Allah, yaitu dengan mengampuni dosa-dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yaslim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang laki-laki yang jika mendengar suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan apa-apa yang dikehendakinya memberikan manfaat kepadaku. Akan tetapi jika salah seorang dari sahabatku menceritakan hadis kepadaku, aku memintanya untuk bersumpah terlebih dahulu. Apabila ia telah bersumpah, aku pun yakin untuk mempercayai ucapannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, dan Abu Bakar merupakan orang yang dapat dipercaya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban fayuhsinu tuhuro summa yakumu fayusalli rak'ataini
summa yastaghfirullah azza wa jal illa ghufiralah. Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, lalu ia menyempurnakan wuduknya, kemudian berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, dan setelah itu ia memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan ia akan diampuni. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Hadis yang disebutkan tadi dikeluarkan oleh Ahlu Sunan dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Yabna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Allah berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Karena itu, renungkanlah agungnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kemurahan hati dan kedermawanan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza asnabal abdu dzamban faqala Allahumma ighfirli, fayaqulu Allah azza wa jalla, asnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzamba abdi, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa lalu berucap, ya Allah ampunilah aku, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah melakukan suatu dosa, lalu ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang akan memberi balasan atas dosa dan akan mengampuni dosa. Hambaku, berbuatlah sesukamu, sebab aku telah mengampunimu. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah asar juga disebutkan tentang iblis laknatullah alaih, bahwa ia berkata kepada Tuhan yang mempunyai keperkasaan ketika Allah melaknatnya, wahai Tuhanku, demi keperkasaanmu, sungguh aku akan menyesatkan anak Adam selama ruh-ruh mereka masih ada di dalam jasad-jasad mereka. Maka Allah berfirman, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, sungguh aku akan mengampuni mereka selama mereka mau memohon ampunan kepadaku. Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan, aku ialah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Aku berkata, ya Rasulullah, sungguh aku khawatir jika lisanku ini memasukkan diriku ke dalam neraka. Nabi SAW kemudian bersabda, sudahkah engkau beristighfar? Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wa Lailati.
Ibnu Majah dan Al-Hakim ia berkomentar sahih atas syarat Syaikhani, yaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kanat misla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajar wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya." Barang siapa ketika beranjak ke tempat tidurnya kemudian berdoa, "Aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada ilah, yang tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya," dibaca 3 kali, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan, walaupun dosanya itu seperti jumlah dedaunan yang ada di pohon-pohon, atau walaupun dosa-dosanya itu sejumlah pasir yang bertumpuk-tumpuk, atau seperti jumlah hari-hari di dunia. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh dengan lafal yang berlainan. Dalam riwayat Sa'id yang mengatakan, "Aku ampuni dosa-dosanya meski ia pernah melarikan diri dari medan perang." Dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadis Sa'id, serta diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, dan ia berkomentar bahwa hadis ini sahih atas syarat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kelima, bahwasanya istighfar dapat mencegah hukuman dan azab. Di antara kaidah yang populer yaitu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, "Wahai anak Adam, tindakanmu meninggalkan dosa itu lebih mudah dari permintaan diterimanya tobatmu." Salah satu dari sekian buah istighfar yaitu bahwa Allah menjadikan istighfar sebagai sebab diangkatnya azab atau siksa dan hukuman sebelum keduanya terjadi. Hal itu sebagai bukti kebenaran firman Allah, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, "Kami mempunyai 2 pengaman dari azab. Yang pertama telah tiada, yaitu keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kami, dan tinggallah yang kedua, yaitu istighfar bersama kami. Maka jika ia ikut hilang, kami pasti binasa." Jadi istighfar merupakan pengaman dari Allah untuk para hamba-hambanya. Kemudian yang keenam, istighfar merupakan penyebab diangkatnya derajat setelah kematian. Istighfar selain memberikan manfaat kepada manusia di dunia, juga menjadi sebab diangkatnya derajat dirinya di sorga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari
waladika lak. Sungguh Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Lalu hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, dari mana asal aku mendapat derajat ini? Allah pun menjawab, disebabkan permintaan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan atau baik. Dalam hadis di atas terdapat suatu dalil atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang soleh bermanfaat bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagai penegasan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah." Apabila anak Adam telah meninggal, maka amalannya menjadi terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya istighfar dapat mensucikan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza asnaba kanat nuktatun sauda fi qalbihi, fa in taba wa nas'a wastaghfara sukila qalbu wastaghfara sukila qalbu wa in zadat hatta ya'luwa qalbah. Dzakar rainu alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an, kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sungguh jika seorang mukmin berbuat dosa, tergoreslah satu noda hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkan perbuatan dosanya, kemudian beristighfar, maka hatinya menjadi bersih. Akan tetapi jika ia menambah, yaitu berbuat dosa lagi, maka dosa itu pun juga bertambah hingga ia menutupi hatinya. Itulah ar-rain atau penutup yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mengatakan, kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu adalah menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Dengan demikian, istighfar merupakan penyebab suci dan bersihnya hati dari dosa-dosa, maksiat, noda hitam, dan penutup. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya istighfar merupakan penyebab bisa berketurunan. Ini merupakan kabar gembira bagi setiap orang yang menginginkan anak dan keturunan yang soleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan juga membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Ayat di atas tadi terdapat beberapa buah-buah yang bisa dipetik atau diambil maknanya. Yang pertama, bahwasanya diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, diturunkannya hujan dan dikeluarkannya rezeki. Yang ketiga,
Allah akan membanyakkan harta dan anak. Dan yang keempat, dijadikannya kebun-kebun dan sungai-sungai. Adapun firman Allah yang mengatakan wa yumditkum bi amwalin wa banin, atau berkata yakni Allah membanyakkan harta dan anak-anak kalian. Kemudian Ibnu Katsir berkata bahwasanya Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak. Dalam hadis lain disebutkan warasaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sementara itu anak-anak juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya istighfar merupakan penyebab bisa menikmati kesehatan dan kekuatan. Salah satu dari sekian pengaruh istighfar yaitu Allah akan memberikan berkah bagi hamba dalam hal kesehatan dan juga kekuatannya atau afiat. Selain itu, Allah juga akan menambahkan pada dirinya kekuatan, daya dan tenaga. Hal ini merupakan bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Hud alaihissalam. Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan ia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum merupakan petunjuk bahwa istighfar merupakan sebab bertambahnya daya dan kekuatan. Allah berfirman dalam ayat lain, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, yumattikum mata'an hasana, merupakan bukti bahwa istighfar merupakan sebab seorang hamba bisa mendapatkan kenikmatan, sementara di antara sekian bentuk kenikmatan yaitu kesehatan, kekuatan dan daya. Kemudian yang ke-10, bahwasanya istighfar merupakan kabar gembira bagi kaum wanita. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai segenap kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar, sebab aku melihat kalian termasuk mayoritas penghuni neraka." Salah seorang wanita itu bertanya, "Mengapa kami termasuk mayoritas penghuni neraka?" Nabi SAW menjawab, "Sebab kalian banyak melaknat atau mencela dan ingkar kepada kebaikan suami. Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya,
tapi bisa mengalahkan orang yang mempunyai akal daripada kalian. Wanita itu bertanya lagi, apa maksud dari kurang akal dan agamanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, persaksian dua orang wanita ialah sebanding dengan persaksian seorang laki-laki, dan ia bisa sampai berhari-hari tidak melakukan solat saat haid. Hadis riwayat Muslim. Sabda beliau, wa aksirna minal istighfar, merupakan bukti bahwa istighfar merupakan sebab keselamatan kaum wanita dari apa-apa yang terkadang muncul dari dirinya, berupa buruknya hubungan suami istri ataupun kesalahan yang ia lakukan terhadap hak suaminya. Selain itu, dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa istighfar merupakan sebab keselamatan dari neraka di hari kiamat kelak. Karena itu, wajib bagi Anda, wahai saudaraku muslimah, untuk banyak beristighfar sebagai realisasi dari perintah Nabi SAW, sehingga Anda termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah penyampaian materi tentang buah dan manfaat istighfar yang semoga bisa memotivasi kita untuk suka, senang dengan beristighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.